Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Najibul Khairi dari SMP Membaur Ulum Bata-Bata, Pamekasan. Calon guru penggerak angkatan kelima kelompok 117, kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah konsep strategi pembelajaran yang berpusat pada murid melalui pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, sebagai pamong, kita harus mengipikan kodrat alam dan kodrat zaman pada peserta didik. Yang dimaksud dengan kodrat alam ialah seorang peserta didik harus memikirkan di mana peserta didik itu tinggal atau berada sesuai dengan kearifan lokal. Dan yang kedua adalah kodrat zaman, yang mana konten pengetahuan yang diberikan kepada peserta didik tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Maka dari itu saya mengambil suatu pembelajaran naratif teks, penguatan pendidikan karakter melalui literasi budaya cerita lokal sejarah Pamekasan dengan model pembelajaran discovery learning. Discovery learning mempunyai sintaks sebagai berikut. Yang pertama, stimulation. Anak-anak diberi rangsangan, dipancing apa sih naratif teks, kemudian terdiri dari apa sajakah bagian-bagian struktur teks dalam naratif. Ketika anak sudah mulai paham, maka masuk ke dalam sintaks yang nomor 2, yaitu adalah problem statement. Yang mana di sini anak-anak dibuat suatu kelompok dan diberikan suatu cerita teks sejarah Pamekasan. Dan yang ketiga adalah processing data. Anak-anak disuruh berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing terkait cerita sejarah Pamekasan. Anak-anak menganalisis apa orientation, siapa tokoh yang terlibat dalam cerita tersebut, apa permasalahan konflik dalam cerita tersebut, dan yang ketiga adalah resolution, penyelesaian masalah dalam cerita tersebut. Perlu diingat, dalam suatu naratif teks pastinya ada pesan moral. Anak-anak diberi suatu kebebasan untuk memberikan suatu kesimpulan terkait cerita tersebut mengenai pesan moral. Dan yang keempat adalah verification. Setiap kelompok diberikan suatu kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusinya kepada kelompok lain. Kemudian menyuruh para peserta didik untuk saling mengkritisi antar satu sama lain terkait diskusi yang telah mereka lakukan. Dan yang kelima adalah generalization. Peserta didik memberikan suatu yang namanya kesimpulan terkait cerita tersebut dan mengapresiasi kepada semua kelompok akan kerjasamanya, kolaborasinya dalam berdiskusi, dan kemudian menyuruh para peserta didik tiap kelompok menempelkan hasil karya terkait diskusi tersebut. Dalam pembelajaran ini, siswa diharapkan nantinya memiliki penguatan pendidikan karakter. Yang pertama, penguatan pendidikan karakter religius.
Di dalam cerita tersebut diceritakan bahwa Raja Pamekasan yang bernama Ronggoskwati jujur, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Hal ini dijelaskan bagaimana Ronggoskwati memberi nama suatu yang namanya Pamekasan, Mekas, Cetnah, Paksa, Jeneng Tibi, transparan, berdikari di atas kaki sendiri. Yang kedua, penguatan pendidikan karakter nasionalis. Dalam cerita tersebut dijelaskan bahwa Raja Ronggoskwati, Raja Pamekasan, keturunan Cina Campak. Dari hal inilah siswa diharapkan memiliki sifat jiwa kebinekaan, berkobar-kobar rasa cinta tanah air. Sesuai dengan ayat yang terkandung di dalam Al-Quran, Allah menciptakan suku, bangsa, ras yang berbeda untuk saling kenal mengenal, bukan caci mencaci. Dan yang ketiga, penguatan pendidikan karakter integritas. Dalam cerita tersebut, Raja Ronggoskwati mengajak suatu persatuan kesatuan rakyat Pamekasan untuk memajukan kerajaan Pamekasan. Dan yang keempat adalah penguatan pendidikan karakter kemandirian. Diharapkan anak siswa Persita didik berliterasi, meningkatkan minat bacanya untuk mengetahui literasi budaya lokal sendiri. Sekian, terima kasih. Salam seni dan budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.